Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Silvi dengan NIM A1P1230092. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sekolah itu sebagai organisasi pendidikan, yang dimana untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah administrasi dan manajemen sekolah. Baik, kita masuk di latar belakang. Sekolah merupakan salah satu tempat belajar para siswa yang memiliki kaitan dengan lingkungannya. Sebagai suatu sistem, sekolah merupakan organisasi terbuka yang tidak boleh mengisolasi diri dari lingkungannya, melainkan harus selalu mengadakan hubungan kontak dengan lingkungannya dan bekerja sama. Sekolah sebagai suatu sistem diorganisasikan untuk memudahkan pencapaian tujuan belajar dan mengajar yang berkualitas dalam melayani peserta didik secara efektif dan efisien. Kita masuk pada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini yaitu saya mengambil 4 masalah. 1. Jelaskan pengertian sekolah sebagai organisasi. Yang kedua, jelaskan jenis-jenis organisasi pendidik. Yang ketiga, jelaskan struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, jelaskan struktur dalam organisasi sekolah. A. Latar belakang sekolah sebagai organisasi. Kata organisasi secara etimologi berasal dari bahasa Latin organum yang berarti alat. Sedangkan menurut istilah berasal dari bahasa Inggris organization yang berarti organisasi, penyusunan, pengumpulan, penghimpunan. Organisasi menurut para ahli sebagaimana dikutip oleh Syaiful Sagain pada bukunya tahun 2016 halaman 19-20 dalam tulisannya diartikan Profudi Atmosudirjo mengemukakan bahwa organisasi adalah struktur tata pembagian kerja dan struktur tata hubungan kerja antar kelompok orang-orang memegang posisi yang bekerja sama secara tertentu untuk bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Organisasi sebagai suatu sistem organik yang dinamis ditampakkan pada manusia yang mengisi organisasi karena orang yang menggerakkan organisasi menjadi jaminan bahwa organisasi itu mencapai tujuan. Jenis-jenis organisasi pendidikan. 1. Organisasi pendidikan formal. Organisasi ini berperan dalam menyelenggarakan pendidikan resmi yang diakui oleh pemerintah. Yang kedua, organisasi pendidikan non-formal, di mana pendidikan yang berlangsung di luar sistem pendidikan formal namun tetap terstruktur. Ketiga, organisasi pendidikan informal, di mana pendidikan yang diperoleh dari keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Yang keempat, organisasi pendidikan pemerintah, di mana dibentuk oleh negara untuk mengolah dan mengatur sistem pendidikan. Yang kelima, organisasi pendidikan swasta, di mana dikelola oleh yayasan atau individu non-pemerintah, namun tetap berada di bawah pengawasan negara. Yang keenam, organisasi profesi pendidikan, di mana wadah para tenaga pendidik dan kependidikan untuk pengembangan profesi dan advokasi. Yang ketujuh, organisasi internasional di bidang pendidikan, di mana organisasi skala global yang mendukung dan mengembangkan sistem pendidikan dunia. C. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran di tiap negara berbeda-beda. Hal ini tergantung pada struktur organisasi dan administrasi pemerintah negara masing-masing. Berikut beberapa struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. A. Struktur sentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya dijalankan secara sentral, yakni yang kekuasaan dan tanggung jawabnya dipusatkan pada suatu badan di pusat pemerintahan, maka pemerintahan daerah kurang sekali atau sama sekali tidak mengambil bagian dalam administrasi apapun. Nah, yang kedua, struktur desentralisasi. Di negara-negara yang organisasi pendidikannya desentralisasi, pendidikan bukan urusan pemerintah pusat, melainkan menjadi tanggung jawab pemerintahan daerah dan masyarakat setempat. D. Struktur dalam organisasi sekolah, yaitu 1. Kepala sekolah. Kepala sekolah dalam struktur sosial sekolah menduduki posisi yang paling tinggi karena jabatannya, tetapi juga sering karena pengalaman, masa kerja, dan pendidikannya. Kepala sekolah berhak mengambil keputusan yang harus dipatuhi oleh seluruh sekolah. Yang kedua, guru dalam struktur sosial sekolah.
Posisi guru dalam struktur sosial sekolah berada di bawah kepala sekolah. Guru juga mempunyai kedudukan sebagaimana seorang pegawai. Oleh karena ini, ia harus menghormati kepala sekolah dan bersedia untuk mematuhinya dalam hal-hal yang berkenan dengan urusan sekolah, baik segala urusan yang ditetapkan oleh atasan pemerintah ataupun yayasan. Yang ketiga, C. Struktur non-guru di sekolah seperti pegawai administrasi, petugas kebersihan, dan petugas keamanan. Secara formal, kedudukan pegawai administrasi, petugas kebersihan, dan keamanan lebih rendah daripada sekolah dan tenaga pengajar. Pegawai administrasi posisinya lebih tinggi dari petugas kebersihan dan keamanan. Yang keempat, struktur sosial murid di sekolah. Sekolah bagi murid dipandang sebagai sistem persahabatan, berbeda dengan struktur sosial orang dewasa yang lebih formal. Struktur murid ini lebih bersifat tak formal, umumnya dalam masyarakat mengetahui kedudukan seorang guru di suatu sekolah. Itulah hasil paparan materi dari saya. Di sini saya akan memberikan kesimpulan. Itu sekolah sebagai organisasi yang merupakan suatu organisasi sosial yang memiliki sistem kerja dan struktur tersendiri, di mana setiap unsur di dalamnya ada kepala sekolah, guru, pegawai administrasi, siswa, dan lain-lain. 2. Jenis-jenis organisasi pendidikan. Organisasi pendidikan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk, fungsi, dan lingkupnya. Ada organisasi formal seperti sekolah negeri dan swasta, serta organisasi non-formal seperti lembaga kursus. Setiap jenis memiliki peran masing-masing dalam mendukung proses pendidikan secara menyeluruh. Yang ketiga, struktur organisasi dalam pendidikan dan pengajaran. Struktur organisasi dalam pendidikan mencakup saluran jabatan dan fungsi yang berkaitan langsung dengan proses belajar mengajar. Nah, yang terakhir, struktur dalam organisasi sekolah, yaitu memiliki hubungan antar elemen dalam organisasi sekolah bersifat vertikal dan horizontal, yang dimana vertikal mengacu pada garis wewenangnya dan tanggung jawab. Nah, sekian dari presentasi saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.